Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, ayah bunda, bapak ibu guru, serta anak-anak yang di rumah. Alhamdulillah hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, Alhamdulillah hari ini Mr. sudah bersama dengan seorang anak, alumni SMPIT Dinamika Umat, Angkatan 4 tahun 2016. Ya, setelah dari SMP ke SMA 1 Negeri Parung, setelah itu sekarang baru kuliah, ya. Erianto Saputra atau yang kita kenal dengan nama Eri. Ya Eri ya. Eri, sehat Eri ya? Alhamdulillah Mister. Alhamdulillah. Mister gimana kabarnya? Alhamdulillah. Eri, thank you sudah hadir di sini ya. Sama-sama Mister. Oke, hari ini kita akan coba bincang-bincang santai dengan Erianto terkait dengan pengalaman dia selama SMP, SMA, dan sekarang kuliah. Eri, ya, yang pertama Mister mau tanya nih Eri, ya. Sekolah di SMPIT Dinamika Umat, lalu lulus masuk ke SMA 1 Negeri Parung. Setelah itu lulus lagi masuk ke Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Ciputat ya. Nah Eri, apa Eri perbedaan antara masa SMP, SMA dengan kuliah? Ya. Perbedaan dari SMP, SMA, kuliah, jelas sih yang signifikannya itu SMP kan saya SMP IT, Ya. SMA negeri dan kuliah di UIN. Negeri lagi. Di ya SMP swasta, SMA negeri, kuliah negeri. kuliah negeri Islam. Gitu kan, iya. Negeri Islam. Nah, itu sebenarnya dari budaya pun udah beda. Dari budaya beda. Kalau di DU kan kita diajarin buat ngaji, Ya. sholat segala macam. Nah, jadi kita benar-benar dibimbing buat benar-benar menjalankan syariat Islam di sini segala macam. Di DU ya. Di DU kalau SMP di, tuh ya? Ya, karena kan semuanya rata Islam segala Iya. macam. Nah, kalau di SMA kan negeri, jadi kebebasan ada di kebebasan beragama di situ kan. Jadi, Semua agama ada di situ semua ya. agama ada di situ. Teman-teman ya. Ya, karena lebih santai dalam hal agama lebih santai di situ. Nah, pas kuliah pun di UIN tuh. Nah di SMA kalau lebih santai tapi Eri tetap ya dalam artian tetap sholat gitu kan ya. Alhamdulillah ya. Tetap. Tetap sholat ya. Kalau dari segi pengalaman tuh apa Ri? Di SMA. Iya, di SMP tuh saya baru mulai SMP itu kan mulai Remaja ya. adanya remaja, mulai adanya kayak membentuk karakter Di SMP tuh ya. di SMP. Jadi SMP. masuk SMP di situ baru muncul tuh namanya ada punya cita-cita, punya hobi segala macam. Nah, itu di SMP tuh terbentuk di situ. Terbentuk ya. Ya, Apa yang Eri rasakan saat di SMP? Apa yang mulai terbentuk di situ? yang mulai terbentuk awalnya hobi saya, apa yang saya suka mulai terbentuk saat SMP. Iya. Saya kan dulu suka olahraga, suka futsal. Iya. Oh iya, Gitu, nah. Eri emang hobinya main futsal ya, main soccer gitu ya, main bola ya. Oke. Itu mulai terbentuk tuh pas SMP. Saya suka futsal, ya udah di situ mulai main segala macem. Ya udah terus kalau masalah ini juga sih masalah akademis. Nah, kalau di SMP itu kita baru masuk. Nah, di situ baru tuh kita struggle mikirin buat ke SMA. SMA kan udah mulai penjurusan nanti mau ada yang SMK, mau ada yang SMA ini segala macam. Nah, kayak gitu. Terus kalau di SMA pun sebenarnya sama tapi lebih mulai ke menimbulkan apa yang mau kita lakuin gitu setelah lulus SMA. Itu di SMA ya? Di SMA baru merasakan nanti apa nih yang akan saya lakukan setelah lulus nanti gitu ya. Nah, iya, mau seperti kerja itu. atau kuliah gitu Iya, ya. Oh seperti gitu. itu, iya. Iya. Di SMA di SMA mulai penegakan apa yang udah kita dapetin pas SMP. SMP misalkan kita dapat punya hobi ini, cita-cita kayak gini. Nah, di SMA tuh kayaknya mulai goyang-goyang itu pas SMA. Oh mulai labil. Mulai labil, Pengen berubah gitu ya. pengen berubah. Ini Di SMP misalnya punya hobi atau impian jadi pemain bola. Pas SMA kayak udah labil tuh. Labil. Pengen ganti
aja deh gitu Pengen ya. rapi kayak gitu. Nah iya, Ya, gitu. mungkin juga faktor apa ya, kedewasaan mempengaruhi di Kedewasaan, situ. usia juga ya. Iya, ketika SMP kayak suka segala sesuatu yang kayaknya enak-enak aja. Tapi ketika SMA diuji kan tuh, kita udah gede, begitu, udah gede. Mungkin ada yang berganti arah jadi berpikir secara realistis, ada juga yang apa yang saya suka ya harus dilakuin gitu, berpacu pada passion dia sendiri. Gitu. Passion sendiri. Jadi ada perbedaan pandangan ya ke saat-saat usia SMA itu ya. Ya. Seperti itu. Oke. Dulu Eri ini apa termasuk anak yang rapih saat di SMP ya, rambutnya pendek. Sekarang sudah mahasiswa gondrong nih, Ri. Ya. Oh biasa aja Mister. Gondrong coba diginiin rambutnya. Biasa. Oh biasa aja ya. Berarti ini sekarang agak gondrong nih ya. Eri emang punya tujuan apa nih Ri, untuk memanjangkan rambut? Saya sebenarnya nggak suka terlalu gondrong juga sih. Udah pernah juga waktu tahun lalu kalau nggak salah gondrong. Nggak suka juga sebenarnya. Nggak suka. Lebih suka rapi. Lebih suka rapi ya. Suka rapi. Ya. Kan lagi gini santai-santai. Tapi lagi santai kan? Nggak ketemu Lagi banyak santai. orang. Iya betul. Nggak ada formal-formal. Iya, belum formal kuliah, ya kan masih di rumah, masih online, jadi rambut bebas Santai ya, aja. santai ya, santai. Eri, selanjutnya coba sekarang Eri berbagi ke adik-adik kelasnya ya, dari SMP, SMA, terus bisa masuk kuliah di negeri. Bagaimana sih Eri cara belajar yang efektif itu, atau cara belajar supaya bisa mudah masuk ke otak tuh kayak gimana Eri? Sebenarnya belajar tuh nggak bisa kayak ditetapin gitu, yang kayak gini yang bagus, yang gini enggak. Ya. Itu termasuk apa masing-masing Masing-masing diri orang sendiri beda. punya cara belajarnya masing-masing. Ya, kalau Eri gimana? Kalau saya sih SMP lumayan rajin sih, lumayan rajin belajar. Ya. Nah tapi di SMA jujur untuk akademik tuh kurang. Oh kurang. Untuk akademik kurang. Nah tapi di pas lulus SMA tuh saya mulai berpikir kayak, oh udah saatnya nih kayak penting juga akademik buat masuk kuliah gini-gini segala macam. Jadi SMA tuh lebih ke hobi sih, lebih ke hobi. Kita masih ambis kayak pengen main futsal, pengen jadi pemain futsal kayak gitu. Iya. Ya udah, nah terus lulus. Nah kalau cara belajar yang paling efektif buat saya tuh lebih ke apa ya? Kayak harus tenang dulu, kayak harus tenang, biasanya sih di jam Relax ya. relax, biasanya jam 12 malam ke atas tuh baru kayak gitu. Oh masa? 12 malam ke atas baru. Nah, jadi gini Mister, saya itu orangnya nggak bisa kayak dadakan pokoknya kayak gini harus ngelakuin spontanitas gitu, kayak susah orangnya. Jadi saya lebih ke ngerancang sih. Kalau misalkan saya udah ada niat buat kayak gini, nah saya rancang tuh apa yang mau dilakuin kayak gini. Udah ada kayak Punya rencana gitu ya. poin-poinnya. Poin-poin. Nah dalam waktu kurang berapa bulan tuh saya lakuin, nah kayak gitu. Terus yang pertama sih harus senang dulu sebenarnya. Penting tuh. Harus senang Ya, dulu. Belajar itu akan efektif kalau kita senang. Senang dulu. Nah jadi apa ya? Sebenarnya belajar itu gak susah kan, banyak yang orang yang bilang tuh belajar susah, kayak harus belajar les gitu-gitu mahal segala macam. Sebenarnya belajar gak susah, belajar itu dari mana aja sekarang banyak resource-nya, tapi nyenengin dirinya itu yang susah kalau buat saya. Jadi nyenengin diri dulu, moodnya udah bagus, nah baru tuh mulai belajar. Jadi nggak ditetapin waktunya, jadi kalau ada mood belajar ya belajar kayak gitu. Iya. Jadi belajar itu harus tergantung sama diri kita ya. Kalau kita relax itu akan mudah buat belajar. Ya kalau kita tenang, relax, kitanya happy, nah baru bisa belajar. Iya, gitu ya. betul, Tapi kalau begitu. kitanya tidak mood belajar, lagi khawatir, gelisah, sedih, malah nanti tidak fokus belajar. Betul ya? Begitu. Betul gitu ya. Tapi Begitu. saya juga cerita sedikit sebenarnya ketika SMA tuh lulus ada sedikit penyesalan kenapa sih dari SMA nggak belajar bener buat dapet perguruan tinggi yang bagus. Nah kayak gitu. Jadi saya itu kalau saya ini tipe orang yang nggak mau kayak dilihat orang bagus itu nggak mau Mister. Jadi orang biarin aja nih mikir saya nggak belajar gini segala macam. Jadi istilah kata nih orang lagi pada tidur kita belajar. Oh gitu. Ketika orang bangun
mau belajar kita santai gitu maksudnya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak mau terlihat ya? Uca mungkin nggak usah terlihat sih. Oh gitu ya. Iya. Oh, waktu itu Eri di SMA itu lebih fokusnya kepada hobi ya, Lebih ke hobi. hobi futsal gitu ya. Hobi futsal ya. Lebih. Waktu itu emang hobi Eri apa di SMA selain futsal? Di SMA sih lebih sibuk ke futsal sih. Ke futsal ya? Karena emang dari kelas 1 itu udah masuk ke apa Ke tim futsal. ke tim futsal udah masuk, terus kelas 2 juga jadi ketua. Jadi Ketua sibuk apa tuh tuh? ketua futsal. Udah futsal. Ketua Oh, futsal sampai oke sibuk. oke. Berarti Eri sudah pernah dapat juara? Alhamdulillah Mister. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kali Ri? Udah nggak kayak itu bisa 4 sampai 5 kali sih. Oh, luar biasa. Jadi Kak Eri ini di SMA dulu pernah 4 sampai 5 kali menjadi juara futsal. Ya, Betul. timnya ya. Iya. Sejabodetabek. Sejabodetabek, luar biasa ya. Bagi anak-anak di rumah yang laki-laki terutama yang suka soccer atau futsal nih, bisa sama Kak Eri nih buat training nih, latihannya nih. Ya, panggil Kak Eri ya. Mahal dia, bayar mahal. Oke Eri, lalu masuk setelah SMA lulus ya masuk kuliah ya ke UIN ya UIN Jakarta ambil sastra Inggris. Tuh. Ya. Pertanyaannya Eri, kenapa memilih jurusan sastra Inggris? Sastra Inggris. Iya. Ya, yang jelas sih kalau buat yang generalnya bahasa itu kan penting. Bahasa Itu penting. penting. Jadi ya kayak gitu. Tapi kalau alasan saya pribadi sih sebenarnya gara-gara kuliahnya santai sih. Oh iya, Gara-gara kuliahnya bukan santai gimana ya. Jadi kalau sastra Inggris itu kita nggak dituntut kayak harus melakukan yang udah dilakukan. Jadi yang udah digarisin gitu. Jadi misalkan kita disuruh kayak gini, nah kita cari nih apa yang kita suka. Misalkan kita bikin bacaan tentang ini, nah kita cari apa yang kita suka. Jadi nggak berpaku kayak gini, semuanya harus kayak gini enggak. Tapi jadi kita selain mempelajari bahasa, kita juga mempelajari budaya. Jadi budaya, oke. bebas luas kayak gitu. Lebih santai kuliah ya. Lebih santai. Ya, Nah, tapi waktunya fleksibel juga sih. iya. Tapi sebenarnya saya sukanya sebenarnya bisnis. Bisnis. Sebenarnya sukanya bisnis, tapi kayaknya apa ya, kayak filosofi ini apa namanya, kayak Sepeda kenapa? sepeda. Jadi kalau orang belajar sepeda itu nggak mesti Langsung bisa. nggak mesti harus les, nggak mesti harus segala macam. Oh. Jadi kita otodidak juga bisa. Jadi banyak cara lah menuju jalan Oh, iya. sana. Jadi kayak gitu. Iya. Tapi kalau lebih ke sastra Inggris tuh saya pengen apa ya? Saya terinspirasi kayak banyak kan saya kan suka bola. Terus banyak nonton kayak pandit-pandit bola. Terus kayak yang Asumsi Pangeran Siaan, kayak gitu. Mereka tuh membawa sesuatu yang baru ke Indonesia, yang orang-orang tuh pada kayak wow suka kayak gitu, kayak susah nih nemuin orang kayak gini di Indo. Nah sebenarnya mereka itu nggak membawa sesuatu yang baru sebenarnya. Mereka itu mempunyai kemampuan untuk membaca banyak bahasa. Iya, Jadi punya keahlian. baca koran Belanda, baca koran Inggris segala macam, baca bacaan Belanda, bacaan Inggris, bacaan Prancis. Jadi mereka wawasannya luas gitu, wawasannya luas, jadi bisa diterapkan di Indonesia gitu. Oh. Jadi itu yang membuat Eri terinspirasi ya. Terinspirasi. Luar pengen sastra biasa. Inggris. Mudah-mudahan terwujud ya. Oke, Eri, lanjut ya. Eri, sekarang kita sudah masuk tahun 2021 nih, Ri. Ya, banyak orang yang setiap akhir tahun selalu memiliki resolusi ya atau target yang harus dicapai di tahun berikutnya. Nah, Eri, di tahun 2021 ini apa target Eri atau resolusi yang memang Eri ingin wujudkan? Resolusi 2021. Ya. Sebenarnya banyak sih yang mau diwujudkan, tapi kalau berbicara tentang resolusi 2021, saya orang yang nggak pernah buat resolusi sebenarnya. Oh gitu. Orang yang nggak pernah buat resolusi, walaupun sebenarnya katanya resolusi itu pasti ada di manusia, Pasti ada. setiap tahun. Iya. Nah, kalau untuk target sih emang udah target dari tahun 2020 sih. Jadi Apa itu? saya pengen punya bisnis dulu sebenarnya. Oh, pengen punya bisnis. Nah,
Jelas sih ada teman saya juga yang mau berbisnis nih, buat kafe. Nah, insya Allah sih tahun 2021 Oh, Eri udah pengen buat kafe gitu ya? pengen Pengen buat bangun kafe, kafe. Ya. udah tuh insya Allah. Terus Ya. juga apa ya? Saya kan udah berhenti main futsal. Udah berhenti? Udah berhenti main Pensiun? futsal. Udah pensiun. Oh, sayang sekali. Udah pensiun kayak Udah gitu. Nah, pensiun ya. pengennya sih di kampus kan alhamdulillah dapat ini juga masuk himpunan departemen olahraga. Oh iya, oh Nah, gitu. pengennya ngembangin futsal di kampus juga. Oh, Pengennya ngembangin futsal di kampus. lebih ke secara pemikirannya sih, bukan lebih secara mainnya. Iya. Kayak gitu. Taktiknya gitu ya. Taktik, bukan taktik Strategi sih, ya. lebih kayak pemikiran nih futsal, kalau yang mau minat futsal kayak gini kita Iya. terapin di situ. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, Tadi terus- kembali ke tadi impian Eri ya, ingin buka bisnis atau ingin bangun kafe. Itu dengan siapa, Ri? Ada teman SMA saya, Teman SMA. Berapa orang, Ri? 2 orang. Oh, 2 orang ya. Mungkin Eri, mungkin ada tuh di antara penonton yang juga ingin bangun kafe, mungkin Eri bisa menyampaikan tuh. Ya, mungkin bisa menambah jaringan tuh. Coba gimana, Ri? Ya. Bangun kafe gimana motivasi? Ya, mungkin ada penonton di rumah mungkin yang ayah bunda yang juga ingin membangun kafe, mungkin Eri juga ikut gabung gitu. Gimana? Ya, Gak sih bangun kafe. iya. Ya sebenarnya sih namanya anak muda, ya coba-coba aja gitu. Oh, pasti mencoba ya. Apapun yang sebenarnya bisa. Terus juga kafe kan lagi menjamur gitu Iya, sekarang, betul. kayak gitu. Nah, kafe, saya mau buat kafe sama teman saya itu tujuannya supaya kayak awal-awal sih ya harapannya buat tambah uang jajan. Iya, pasti. Tapi kedepannya Iya. pengennya sih bisa bebas finansial. Oh, oke. Bisa bebas finansial bangun kafe, jadi kita dapat duit dari situ, jadi kita lebih bebas ngelakuin apa yang kita mau gitu. Iya. Kayak misalkan kita suka kerja apa, jadi nggak ketuntut sama uang. Gitu. Betul. Ya, Ya, kalau kita punya usaha sendiri lebih fleksibel ya. lebih fleksibel. Fleksibel Iya. ya. Kita bisa kerja kapan saja gitu kan. Iya. Dengan waktu yang kita mau Nah, gitu kan. gitu. Dan secara uang pun finansial bebas. Ya, karena kita punya usaha pribadi kan, bukan kerja dengan orang lain gitu ya. Betul. Ya, semoga impian Eri yang ingin membuka kafe dengan temannya tahun ini terwujud ya. Walaupun dimulai dari yang kecil, Eri ya. Iya, Ya, mudah-mudahan nanti jadi membesar. Ya. Amin, Amin. Amin. Oke, Eri, lanjut ya. Eri, dulu di SMP, Eri kan istilahnya ini sebagai anak yang hits lah, ya sebagai cogan tuh, cowok ganteng dulu dia di SMP nih, ya, yang suka banyak, adik kelas, kak kelas, ya, Kak Eri tuh, ya, sebagai anak yang dulu pernah ngehits di DU, Ri, ya. Bagaimana, Ri, pengalaman waktu dulu di SMP, banyak yang ngefans nih, bagaimana, Ri, dulu? Ya. Ya kaget sih sebenarnya. Kaget. kaget nggak kaget sebenarnya. Kaget nggak kaget. Ya namanya saya juga nggak sadar sih. Saya juga nggak sadar. Nggak sadar ya? Nggak sadar kayak banyak yang ya kayak gitulah, banyak yang kayak gitu. Oh gitu. Tapi ya kalau saya pribadi mah ya emang nggak biasa aja sih sebenarnya. Biasa aja ya? Biasa aja. Biasa aja. Eh, Kenapa setiap anak ngehits tuh selalu biasa aja sih gitu? Kayak nggak tahu kalau dia tuh banyak yang fansnya gitu ya? Kenapa ya, Ri? mungkin gara-gara ngerendah kali Mister. Rendah hati ya? Rendah hati. Rendah kayak hati, gitu. Ya, iya. kalau keadaannya dibalik nggak tahu juga. Oh gitu. Iya. Kemarin juga sempat di podcast Mister tuh, Salsabila kan, dia ngehits banget tuh kan, memang cantik kan. Tapi dia pas ditanya, biasa aja Mister gitu, biasa aja, kayak nggak tahu kalau dia tuh banyak fansnya gitu kan. Biasa aja gitu, wah emang rendah hati sih ya. Rendah hati ya. Pas di SMA gimana, Ri? Di SMA biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Jujur, pernah nggak pacaran? Pernah. Oh, pernah pacaran. Iya. Berapa kali? Adalah. Adalah. Wah, Kalau tipe Eri kayaknya banyak pacar nih. gak. Ketahuan dari mukanya tuh, penampilannya, rambutnya. Enggak? Yang di rumah ada tuh. Kalau ada yang nonton ketawa pasti nih. Ketawa, kenapa tuh? Gak Kenapa? ada pacar tuh. Hah? Gak ada pacar. Enggak ada pacar? Masa sih? Bohong deh. Ya oke. Ya ini memang Eri luar biasa. Ya memang tampan sekali emang. Ya kalau dari SMP dulu memang yang paling beda emang Eri. Penampilannya, gayanya gitu kan, cara ngomongnya.
Ya, oke Eri, lanjut ya. Ini Eri sekarang sudah mulai dewasa ya, dewasa. Kalau bisa tanya tentang tipe perempuan yang ideal tuh seperti apa Eri? Asik. Yang ideal gimana nih Mister? Yang Menurut saya. Iya, menurut Eri, ya perempuan atau wanita yang ideal, mungkin kelak yang bisa dijadikan inilah partner Eri untuk kehidupan kedepannya. Nah, gitu ya. Biar di rumah juga tahu nih, sosok seperti apa yang Kak Eri ya cari. Ya kalau buat saya sih jujur fisik itu bukan yang utama sih. Fisik bukan yang Fisik utama. bukan yang utama. Oke. Jadi kalau saya lebih kayak nyaman itu awal mula kan nggak mungkin ya orang baru kenal udah langsung ini nih cewek yang gue suka gitu-gitu. Pasti kan segala sesuatu lihat sampul dulu baru lihat dalam kan kayak gitu. Tapi saya lebih suka kayak nyaman tuh lewat suara sih. Lewat suara dan nada bicara. Jadi kalau dia bicara saya suka suaranya terus dia cara bicaranya tuh sopan kayak gitu-gitu. Nah itu mulai dari situ tuh. Nah yang kedua sih saya lebih kalau cewek gak masalah gitu kayak kalau yang wawasannya luas terus ya kayak gitulah pinter segala macem gak masalah gitu. Ini hal yang menarik. Tadi kriteria pertama Eri melihatnya dari nada bicara, ya, yang sopan itu ya, yang santun. Berarti intinya Eri itu nggak suka perempuan yang bawel. Gak juga Mister. Oh nggak juga. Gak juga. Jadi awal pertama ngeliat tuh dari suara kalau suara yang suka ya udah terus dari nada bicara dia juga ketahuan gitu kayak dia tuh orangnya kayak gimana sopan atau enggak gitu-gitu dan tata cara dia bicara, tata cara dia berperilaku kayak gitu yang pertama. Kayak gitu ya. Oke. Kalau tipe yang Eri kurang suka apa? Seperti apa? Tipe yang kurang suka. Yang ini sih yang apa ya nggak bisa ngomong kayak Mister kalau yang buat gak suka gitu ya. gak enak. Nggak enak ya. Iya. Lebih baik simpen di hati ya. Lebih baik Simpen di hati. Oke, ya luar biasa. Jadi Eri yang kriteria itu memang ketika dia bicara santun gitu ya, lembut gitu ya, halus. Sebagai perempuan kan memang bagian dari fitrahnya memang halus ya, lembut gitu ya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti Eri kelak bisa mendapatkan ya sosok yang sesuai dengan kriterianya. Eri, oke, sebagai mahasiswa Niri, ya sebagai generasi milenial, Eri tentunya sudah banyak baca atau lihat berita atau sering diskusi ya dengan teman-teman sebaya, seangkatan. Mister mau tanya ke Eri nih, sebagai sosok generasi milenial, seperti apa sih Indonesia di mata seorang Erianto Saputra? Dalam artian bidang apa yang sudah maju di Indonesia dan bidang apa yang memang belum maju di Indonesia? Oke. Untuk Indonesia saat ini sih kalau dalam bentuk negara demokrasi sudah cukup maju kalau menurut saya. Ya kayak gitu. Karena apa ya? Kalau yang kayak isu-isu yang baru-baru muncul, yang saya dengar, yang saya baca, yaitu masih wajar dalam konteks demokrasi. Karena setiap manusia yang lahir di negara demokrasi, dia nggak punya apa-apa ketika lahir, ya cuman dia sendiri, dia nggak punya nggak punya legacy lah. Nggak punya legacy untuk diri dia sendiri. Jadi mungkin bisa ada perumpamaan itu kayak gini. Di Indonesia ini banyak yang seperti orang kayak main rugby. Main apa? Kalau menurut saya. Main apa? Main rugby. Oh rugby, ya. Iya. Kayak misalkan disenggol nih, dia bakal teriak nih, curang kayak gitu. Padahal rule-nya wasitnya pun itu nggak bilang dia curang, tapi dia bakal ngomong curang. Oh. Jadi kayak ya kadang ada yang kesenggol dikit, udah teriak-teriak. Padahal itu masih dalam konteks wajar kayak gitu. Nah, kalau dalam bidang sih, kalau menurut saya sih bidang yang udah maju itu dalam hal pendidikan. Pendidikan lumayan maju. Apalagi sekarang kan pergantian menteri segala macem. Jadi udah mulai timbul lah banyak lulusan yang bagus segala macam. Nah,
Kalau dalam segi bidang yang belum maju sih kalau menurut saya ekonomi. Ekonomi belum maju. Ekonomi belum maju karena gimana ya? Indonesia ini sebenarnya bukan negara miskin kalau menurut saya. Bukan kaya. Negara miskin, negara Kaya kaya. sekali, iya. Dan sekitar 20%-nya itu orang, kalau nggak salah orang terkaya masuk ke orang terkaya di dunia. Tetapi yang menjadi permasalahannya uangnya itu nggak mengalir sampai ke bawah. Nah, Uangnya nggak mengalir sampai ke bawah. Nah, kenapa uang itu nggak mengalir sampai ke bawah? Mungkin bisa jadi karena orang Indonesia pun kurang berkompeten, Mister, kalau menurut saya. ya. Jadi misalkan ada orang Indonesia yang punya uang banyak segala macem, nggak bisa turun ke bawah karena mereka belum percaya sama tenaga kerja Indonesia mungkin, Ya. gitu Mister. Dan intinya Ri, kita negara kaya, tapi banyak warganya yang miskin. Kenapa? Karena banyak aset Indonesia itu dikelola oleh orang asing. Betul, Ya, betul nggak? betul Mister. Tuh, bayangin Ri, ya. Harta karun kita itu banyak diambil oleh asing. Ya, tuh coba bayangin, ya. Sehingga kita tidak mendapatkan yang sepenuhnya punya kita. Emas, tambang, betul nggak Ri? Betul Mister. Ya, itu makanya kita jadi negara miskin, ya, kan memang pemerintah tidak tegas, ya. Kalau itu dikelola oleh kita sendiri, ya, kaya kita Ri, bangsa kaya kita, ya, luar biasa. Memang mudah-mudahan sih generasi Eri ini kedepannya bisa merubah bangsa ini ya, menjadi bangsa yang lebih hebat, lebih mandiri, ya, itu Ri ya. Oke Eri, tadi Eri bilang yang pertama sebagai negara demokrasi Indonesia sudah cukup baik, ya. Mister mau tanya ke Eri, ya. Justru sebagai negara demokrasi, kenapa kok sekarang sudah ada undang-undang ITE? Nah, jadi kalau kita salah ngomong, kritik pemerintah itu malah kita bisa kena hukuman atau dipenjara. Padahal negara demokrasi itu negara yang menjamin kebebasan berpendapat, Ri. Tuh, coba bagaimana, Ri? ITE, Iya. ITE itu undang-undang yang mungkin timbul gara-gara apa ya, sosial media itu udah nggak bisa dikontrol kayak Mister. Sosial media. Sosial media Ya, udah nggak betul bisa sih, dikontrol. iya. Nah, kebebasan. Nah, jadi kan kalau nggak salah itu pasal karet Mister. Pasal karet yang kayak bisa ngejerat siapapun tanpa ada yang kayak batasan yang pasti gitu ya, Iya. Mister. Iya itu sebenarnya sih bisa jadi melanggar demokrasi sih Mister. Melanggar dong. Bisa jadi melanggar demokrasi melanggar. karena kebebasan kita dikekang Diambil. seperti itu. Iya. Tapi ya terlepas dari pro kontranya sih, Iya. demokrasi, kalau yang saya pelajarin tentang demokrasi emang udah sewajarnya seperti itu Mister. Udah sewajarnya seperti itu bahwa dalam demokrasi itu apa ya, tumpang tindih kayak gitu segala macem, apa namanya, jadi penunggangan segala macam itu udah biasa dari zaman dulu juga. Tapi Indonesia masih bersyukur ya bahwa Indonesia pun negara dengan Islam terbesar. Nah, Iya, itu betul. jadi masih cukup bagus sih kalau menurut saya. Iya. Mungkin pemerintah mungkin beranggapan ini kalau orang dibiarkan karena punya Facebook, ya kan, punya sosial media lainnya kan, kalau dibiarkan nanti bablas, ya orang bisa ngomong seenaknya gitu ya. Iya. Maka dibuatlah undang-undang itu, ya. Mungkin tidak bermaksud buat mengekang ya, tapi Mungkin. membatasi ya, membatasi. Oke, Eri luar biasa. Oke, Eri, ini yang terakhir ya. Kita akan closing. Coba Eri berikan pesan, nasihat atau motivasi untuk adik-adik kelas Eri yang di rumah nih, yang SMP, yang SMA, yang sedang nonton. Ya, berikan coba sebuah motivasi dari Eri sebagai kakak alumni senior dari Dinamika Umat. Ya, nasihat dan pesan dari Kak Erianto Saputra. Dari segi pendidikan, pesan untuk adik-adik semua anak SMP atau yang SMA, jangan gampang menyerah dan jangan gampang juga terpengaruh sama orang. Jadi ketika nanti masuk ke SMP atau ke SMA, yang pertama kali dilakukan itu kenalin diri dulu sendiri karena sepengalaman banyak nih orang yang kayak ngikut temen, pengen ini dia ikut kayak gini, udah berjuang itu butuh waktu kan ya, butuh waktu 2-3 tahun segala macem.
tapi nggak sampai gitu, nggak sampai. Jadi kalau bisa kenalin diri dulu sendiri, maunya apa, terserah. Misalkan yang lain pasti kan namanya dunia pendidikan SMP SMA gitu kan persaingan namanya. Biarin nggak apa-apa kalau misalkan kalian belum nemuin apa yang kalian mau, gak apa-apa, tunda dulu aja atau enggak diam sejenak kayak pikirin apa yang kalian mau. Nah baru tuh lakuin di situ. Dan yang kedua masalah pergaulan ya, masalah pergaulan. Sekarang tuh lebih apa ya, lebih keras kalau menurut saya pergaulan tuh. Lebih keras, Lebih bebas, keras, bebas segala macem. Nah kalau 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 hal kayak gitu sebenarnya nggak bisa dihindari juga sih, kita selalu bertabrakan dengan hal-hal kayak gitu. Tapi bisa diatasi dengan cara, kalian kenalin diri kalian sendiri. Jadi kalian punya tujuan kayak gini, kalian jangan langgar kayak gitu. Apalagi agama diperkuat itu lebih bagus lagi, lebih emang harus kayak gitu. Nah segala macam ya udah. Terus juga apa ya? Banyak nih di sekarang kan zamannya kayak anxiety, insecure kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya apa ya, perasaan kalian sendiri aja, perasaan kalian sendiri ketika kalian melihat diri kalian nggak bisa sama kayak orang lain, dan orang lain pun kalian harus melihat di dalam diri orang lain pun mereka pun nggak sama kayak kalian boleh ngomong kayak dia enak gini, dalam diri dia pun dia bakal ngomong yang sama kayak ya lu enak gini, gue nggak kayak gitu. Jadi setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung sudut pandang kalian memandangnya. Jadi tidak boleh insecure ya, tidak boleh ya. Ya intinya kita mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, gitu ya. Nah betul. Bagi Erik pesannya? Udah sih cukup gitu aja. Cukup ya? Oke, cukup. Baik, yang di rumah pemirsa ya, terima kasih yang sudah menonton podcast hari ini bersama Erianto Saputra, ya alumni SMP IT Dinamika Umat angkatan keempat. Ya, Eri, makasih ya sudah hadir, sudah memberikan inspirasi buat yang di rumah. Sama-sama, Mister. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Dan amin. semoga semua impiannya terwujud. Amin. Ya, amin. Amin. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.